Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Neronime. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan alur cerita Light Novel Classroom of the Elite tahun ketiga volume 1. Video ini adalah kelanjutan dari video part pertama dan kedua sebelumnya. Jadi pastikan kalian udah menonton part sebelumnya agar kalian dapat lebih memahami alur ceritanya. Nah, di part ketiga sekaligus part terakhir kali ini, cerita akan berfokus pada pelaksanaan ujian khusus tahun ketiga, Horikita yang akhirnya pulih kembali, hingga di akhir nanti ada juga gerak-gerik Nanase yang mencurigakan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai pembahasannya. Berlanjut dari part sebelumnya. Sekarang, scene berpindah memperlihatkan Karuizawa yang sedang berangkat ke sekolah. Di perjalanan, ia melihat Ayano Koji yang sedang duduk sambil main HP. Langkah Karuizawa terhenti. Sejak mereka putus, Karuizawa sebenarnya masih memiliki perasaan pada Ayano Koji. Karuizawa di sini sebenarnya berpikir untuk menyapa Ayano Koji, tapi entah kenapa dia tuh seperti ragu untuk melakukannya. Saat itu, tiba-tiba Ichinose muncul dan menyapa Karuizawa. Mereka pun jalan bareng dan sedikit mengobrol. Awalnya mereka tuh cuma basa-basi. Di antaranya ngomongin Ayano Koji yang terlihat sedang duduk dan ujian khusus yang akan diadakan hari ini. Setelah itu Karuizawa kemudian bertanya apakah Ichinose saat ini pacaran dengan Ayano Koji. Ichinose di sini menyangkalnya. Ichinose kemudian nanya balik, kenapa Karuizawa mutusin Ayano Koji? Di sini Ichinose tuh nanya gitu meskipun sebenarnya ia tahu kalau sebaliknya Karuizawa lah yang diputusin oleh Ayano Koji. Karuizawa di sini terdiam dan gak bisa menjawab. Ichinose kemudian berspekulasi bahwa Ayano Koji dan Karuizawa itu putus karena Karuizawa mengharapkan imbalan. Maksudnya, gak hanya Karuizawa menyukai Ayano Koji, tapi Karuizawa juga berharap kalau Ayano Koji menyukai balik Karuizawa. Karuizawa di sini bilang kalau bukannya itu adalah hal yang normal ketika mereka berpacaran. Ichinose nggak setuju. Bagi Ichinose, cukup hanya dirinya lah yang menyukai Ayano Koji. Dan ia tuh nggak perlu berharap Ayano Koji akan menyukainya balik. Itu sama seperti perasaannya ketika ia membantu orang lain. Ichinose tuh selalu membantu orang lain tanpa mengharapkan imbalan apapun. Karuizawa di sini bertanya, apakah jika ia juga meminta bantuan, maka Ichinose tuh akan membantunya. Mendengar itu, di sini Ichinose menarik kembali kata-katanya dan bilang kalau ia tuh gak akan membantu Karuizawa. Nah, di sini dijelasin kalau ada perubahan pada cara pandang Ichinose. Ichinose dulunya itu adalah tipe orang yang akan membantu semua orang. Tapi kali ini, jika ia sejak awal tahu tak bisa membantu semuanya, maka ia benar-benar hanya akan fokus pada orang yang bisa ia bantu. Ia menyadari kalau dirinya juga tak memiliki kekuatan untuk membantu atau menolong semua orang. Di akhir pembicaraan mereka, Ichinose di sini jelasin kalau alasan Ayano Koji terlihat duduk saat ini, itu karena sebenarnya ia sedang menunggu Ichinose. Ichinose pun berpisah dengan Karuizawa, lalu bergabung dengan Ayano Koji. Ayano Koji bersama Ichinose pun jalan bareng ke sekolah. Scene kemudian berpindah memperlihatkan kelas Ryuen sebelum dimulainya ujian khusus. Oh iya, by the way, mengenai aturan ujian khusus ini udah dijelasin detail di video part sebelumnya. Intinya ujiannya tuh ada dua jenis. Ada ujian keseluruhan yang nilainya diambil dari seluruh nilai murid di kelas, dan ada juga ujian individu yang nilainya diambil dari 5 orang perwakilan kelas. Nah lanjut, 5 murid perwakilan di kelas Ryuen pun diumumkan. Mereka semua adalah Ishizaki, Yabu, Ibuki, Kondo, dan Kinoshita. Nah setelah mendengar semua nama itu, di sini Tokito langsung protes. Tentunya karena murid yang dipilih Ryuen sebagai perwakilan itu hampir semuanya bisa dibilang otak udang. Ryuen menjelaskan kalau kelas mereka tuh gak bakal mungkin bisa menang melawan kelas C yang isinya orang-orang pintar semua. Ryuen di sini jelasin kalau tujuan utamanya itu adalah membuat tebakan Ayano Koji salah. Karena jika tebakan Ayano Koji salah, maka itu akan membuat murid di kelasnya akan meragukannya. Dan benar aja, dari kelima siswa yang dipilih Ryuen, semuanya gak ada yang kena poin penalti.
Setelah itu Ryuen kemudian jelasin kalau ia tuh menargetkan seluruh 100 poin penalti kelasnya pada Ayano Koji saja. Dan benar aja Ayano Koji tuh ikut sebagai perwakilan ujian individu di kelasnya. Jadi berapapun nilai yang akan Ayano Koji dapatkan nanti, itu semua bakalan jadi 0. Nah, dengan ini Ryuen tuh udah pasti memegang satu kemenangan di tangannya, yaitu kemenangan atas Ayano Koji. Dan dengan ini semua Ryuen tuh yakin kalau kelas C nggak bakalan menerima Ayano Koji sebagai pemimpin dengan mudah. Dan itulah tujuan Ryuen yang sebenarnya. Sementara itu di kelas Horikita, setelah perwakilan di ujian individu diumumkan, diketahui kalau 3 dari 5 perwakilan mereka itu berhasil ditebak oleh kelas Ichinose. Mereka bertiga adalah Michan, Yukimura, dan Koenji. Masing-masing dari nilai mereka nantinya akan dikurangi 25 poin. Sementara sebaliknya mereka tuh cuma berhasil menebak 2 dari kelas Ichinose dengan masing-masing 10 poin, yaitu Kanzaki dan Shibata. 75 berbanding 20. Benar-benar kerugian besar untuk kelas Horikita. Mereka awalnya mencurigai bahwa ada seseorang yang berkhianat dan membocorkan informasi. Tapi Hirata di sini menyangkalnya. Dan lagi pula, kalau emang bocor maka harusnya gak hanya 3, tapi pasti semua perwakilannya bakalan berhasil ditebak. Oh iya, jadi karena Horikita di sini tuh masih galau, maka yang mengambil alih komando kelas untuk sementara adalah Hirata. Oke lanjut, beberapa orang di kelas Horikita memuji Ichinose karena berhasil mendebak perwakilan mereka. Tapi di sini Karuizawa tuh angkat bicara dan bilang kalau menurutnya yang menebak itu bukan Ichinose, tapi Ayano Koji. Kalau dipikir-pikir Ayano Koji memang sangat paham dengan kondisi kelas Horikita. Jadi ia pastinya bisa menebak dengan lumayan akurat. Beberapa orang terdengar mulai mengutuk dan membenci Ayano Koji. Kelas Horikita kini nggak punya pilihan lain selain maju dengan kondisi dirugikan seperti ini. Nah, dengan begitu ujian khusus tahun ketiga pun dimulai. Singkat cerita, ujian khusus tahun ketiga pun selesai. Saat ini di kelas Ichinose, semua orang deg-degan menunggu hasil ujian mereka diumumkan. Gak lama, Hoshinomiya Sensei pun datang. Dari raut wajah Hoshinomiya Sensei yang full senyum, murid-murid itu udah bisa menebak kalau mereka menang mengalahkan kelas Horikita. Nah, Hoshinomiya Sensei pun memperlihatkan detail hasil ujiannya. Di ujian keseluruhan, kelas Ichinose bisa dibilang menang tipis. Sementara di ujian individu, dengan kelas Ichinose yang berhasil menebak banyak perwakilan kelas Horikita, membuat mereka bisa membalikkan keadaan dan memenangkan pertarungan. Gak cuma kelas Ichinose melawan kelas Horikita, hasil dari pertarungan kelas Ayano Koji melawan kelas Ryuen juga diumumkan di sini. Dari hasilnya, diketahui kalau kelas Ryuen itu kalah telak dari kelas Ayano Koji. Tapi yang menarik di sini adalah Ayano Koji yang berhasil mendapat nilai 100 di tes yang terbilang sulit ini. Meskipun sayangnya Ayano Koji harus kalah karena efek 100 poin penalti dari Ryuen. Setelah melihat detail hasil ujian, murid-murid di kelas Ichinose pun mulai bersorak. Beberapa di antara mereka juga ada yang ngomongin Ayano Koji yang dapat nilai sempurna. Di antara semua itu, Ichinose di sini ngechat Ayano Koji. Ia ngucapin selamat dan memuji Ayano Koji. Lalu berterima kasih karena berkat Ayano Koji lah kelas Ichinose itu bisa menang. Ayano Koji menjawab kalau itu semua berkat Ichinose yang mau percaya pada saran Ayano Koji. Sekarang scene berpindah memperlihatkan kelas Ayano Koji. Setelah hasil ujian diumumkan, Shimazaki tuh di sini protes karena Ayano Koji gak berhasil menebak satupun perwakilan kelas Ryuen. Jadi Shimazaki di sini yakin kalau kelas C itu sangat unggul dari segi akademik. Apalagi kalau dibandingkan dengan kelas Ryuen yang isinya kebanyakan otak udang. Jadi mereka tuh ingin menguji Ayano Koji dengan cara lain, yaitu apakah Ayano Koji bisa menebak perwakilan dari kelas Ryuen. Tapi nyatanya Ayano Koji nggak berhasil menebak satupun perwakilan kelas Ryuen. Hashimoto di sini mencoba untuk menenangkan Shimazaki. Nah, di saat kelas sedang ribut seperti itu, tiba-tiba Ryuen datang bersama komplotannya. Tujuan kedatangan Ryuen adalah untuk menyombongkan diri dan mengejek Ayano Koji yang menurutnya udah kalah. Ryuen di sini yakin kalau Ayano Koji tuh udah gagal membuktikan dirinya pada kelas C. Ketika Ryuen ingin meninggalkan kelas, tiba-tiba Ayano Koji tuh bilang kalau Ryuen udah makin tumpul.
Ayano Koji kemudian nanya ke Shimazaki bagaimana pandangannya terhadap Ayano Koji setelah melihat hasil ujian kali ini. Shimazaki kemudian menjelaskan kalau ia memang agak kesal karena Ayano Koji gagal menebak perwakilan kelas Ryuan. Tapi di sisi lain, Ayano Koji adalah satu-satunya yang berhasil mendapatkan nilai sempurna bahkan di ujian yang sangat sulit seperti ini. Secara aturan, Ayano Koji memang kalah karena efek poin penalti. Tapi setelah melihat nilai sempurna Ayano Koji, nggak ada satupun yang berpikir bahwa Ayano Koji kalah karena kemampuan. Selain itu, poin penalti Ryuan yang sepenuhnya menargetkan Ayano Koji, itu malah membuktikan bahwa Ayano Koji itu sangat ditakuti dan diwaspadai oleh Ryuan. Nah, semua fakta ini sudah lebih dari cukup untuk membuat semua murid di kelas C sadar kalau Ayano Koji itu bukan orang sembarangan. Dan dengan ini, semua murid di kelas C pun mengakui Ayano Koji. Nah, setelah mendengar semua itu, Ryuan hanya bisa terdiam dan gak lama pun ia meninggalkan kelas. Begitu Ryuan pergi, murid-murid di kelas C pun mulai bersorak dan mereka satu persatu memuji Ayano Koji. Setelah itu Ayano Koji kemudian menjelaskan sedikit mengenai kerjasamanya dengan Ichinose pada Hashimoto dan Morishita yang penasaran. Jadi seperti yang kita tahu, Ayano Koji memberikan saran siapa yang bakal jadi perwakilan di kelas Horikita yang akan jadi lawan Ichinose. Sementara sebaliknya, Ichinose itu ternyata membantu Ayano Koji dengan mengumpulkan informasi anak-anak kelas 1. Dari situ, Ayano Koji jadi tahu siapa murid kelas 1 yang jadi mata-mata Ryuan. Dan mereka itulah yang ternyata menguping waktu diskusi mereka di kafe dulu. Nah, setelah menjelaskan semua itu, Shimazaki tiba-tiba mendekat ke bangku Ayano Koji dan mengulurkan tangannya. Shimazaki kemudian menyambut Ayano Koji dengan mengatakan selamat datang di kelas C. Ayano Koji pun berjabat tangan dengan Shimazaki dan menerima sambutannya yang disusul dengan murid-murid lainnya. Nah, sementara itu di luar kelas, terlihat Ryuan yang sedang kesal. Ryuan di sini memukul tembok sambil mengingat kembali pembicaraannya dengan Sakayanagi. Waktu itu, Sakayanagi pernah mengatakan kalau Ryuan tuh nggak akan bisa mengalahkan Ayano Koji jika ia sendirian. Sekarang scene berpindah memperlihatkan Horikita yang sedang berjalan balik ke asrama. Horikita di sini masih terlihat sangat murung dan terus kepikiran dengan Ayano Koji. Saat itu, tiba-tiba Ibuki muncul dan langsung menendang Horikita. Horikita tuh langsung tersungkur ke tanah, tangannya juga luka. Jadi di sini tuh Ibuki kesal karena Horikita terus-terusan murung. Ibuki mengatakan jika Horikita tuh terus murung seperti ini, maka ia tuh nggak pengen melihat Horikita di hadapannya lagi. Horikita di sini nggak peduli dan bodoh amat. Ia berpikir kalau ia memang nggak memiliki hubungan apa-apa dengan Ibuki. Ibuki pun langsung pergi meninggalkan Horikita. Setelah Ibuki pergi, Karuizawa muncul dan membantu Horikita. Mereka berdua pun kemudian duduk di bangku terdekat dan mulai mengobrol. Di sini, Karuizawa mengatakan bahwa menurutnya Ibuki tuh sebenarnya khawatir pada Horikita. Cuman dia tuh khawatir dengan caranya sendiri. Makanya ia tuh menendang Horikita. Horikita kemudian mengatakan kalau dirinya tuh sangatlah lemah. Ia baru menyadari bahwa ternyata selama ini ia bisa kuat menghadapi apapun itu karena ada Ayano Koji. Karuizawa juga mengatakan bahwa itu juga sama dengannya, tapi Horikita di sini menyangkalnya. Horikita kemudian penasaran dan nanya bagaimana pendapat Karuizawa tentang Ayano Koji. Karuizawa kemudian menjawab kalau Ayano Koji adalah orang yang penting baginya, orang yang sangat ia sayangi dan ia cintai. Mendengar itu, Horikita berpikir bahwa kelihatannya bukan Karuizawa lah yang mutusin Ayano Koji. Ia menyadari kalau penderitaannya itu nggak ada apa-apanya dibanding Karuizawa yang diputusin oleh orang yang ia cintai dan harus berpura-pura kalau dirinya lah yang mutusin Ayano Koji. Di sini Karuizawa tiba-tiba nanya apakah Horikita menyukai Ayano Koji. Horikita terkejut dengan pertanyaan itu dan tentu saja ia tuh kemudian menyangkalnya. Tapi menurut Karuizawa setelah melihat reaksi Horikita di sini, ia tuh jadi yakin kalau Horikita juga menyukai Ayano Koji. Bukannya marah, tapi di sini Karuizawa tuh malah tersenyum. Karuizawa kemudian menceritakan masa lalunya.
Mulai dari saat sebelum masuk sekolah elit, saat dulunya ia kena bully, hingga bertemu Ayano Koji. Dari cerita itu Horikita menyadari bahwa Karuizawa itu sangatlah kuat. Ia juga menyadari bahwa ia sama sekali belum mengenal sosok Ayano Koji. Karuizawa setuju dan bilang kalau ia juga sama. Ia sama sekali belum mengenal Ayano Koji. Mereka berdua kemudian saling menggenggam tangan dan mengatakan kalau mereka tuh sama-sama udah terlibat dengan orang yang merepotkan. Nah, dari percakapannya dengan Karuizawa di sini, semangat Horikita tuh akhirnya pulih kembali. Horikita merasa bahwa dirinya akhirnya bisa melangkah maju kembali. Horikita dan Karuizawa kemudian sama-sama memutuskan kalau suatu saat nanti tuh mereka akan membuat Ayano Koji menyesal karena udah ninggalin kelas mereka. Sekarang scene berpindah memperlihatkan Ayano Koji yang baru aja balik dari acara penyambutannya bersama anak-anak kelas C di Keyaki Mall. Ayano Koji udah janjian bertemu Kushida, atau lebih tepatnya Ayano Koji yang meminta untuk bertemu dengan Kushida. Begitu mereka bertemu, pertama-tama Kushida menyinggung kejadian 2 tahun lalu ketika sifat aslinya ketahuan oleh Ayano Koji. Nah, tempat mereka ketemuan saat ini itu adalah tempat yang sama dengan waktu itu. Ayano Koji kemudian menawarkan Kushida untuk jadi mata-matanya. Dan itulah alasan ia ngajak Kushida ketemuan. Menurut Ayano Koji, untuk mengejar kelas Horikita akan lebih enak jika ia punya orang dalam di kelas Horikita. Dan ia ingin memilih Kushida untuk peran itu. Tentunya Ayano Koji tuh bakalan membayar Kushida dengan private point. Ayano Koji bahkan sempat mengancam kalau Kushida menolaknya, maka Ayano Koji tuh nggak bisa menjamin bahwa rahasia sifat asli Kushida akan aman. Kushida di sini bingung, kenapa Ayano Koji memintanya jadi mata-mata. Padahal menurutnya Ayano Koji tuh bisa saja dengan mudah menghancurkan kelas Horikita bahkan tanpa bantuannya. Ayano Koji di sini menyangkal. Ia mengatakan kalau itu nggak akan mudah. Itu semua karena sebentar lagi Horikita pasti akan pulih. Kushida juga sempat nanya apakah Ayano Koji yang memberi saran pada Ichinose sehingga Ichinose bisa menebak perwakilan kelas Horikita di ujian khusus hari ini. Ayano Koji nggak menyangkalnya. Kushida juga menyadari kalau Ayano Koji di ujian hari ini tuh cukup mencolok dengan nilai sempurnanya. Ia berpikir kalau kedepannya Ayano Koji tuh nggak akan menahan diri lagi. Mengenai tawaran Ayano Koji, Kushida di sini cukup khawatir jika ia ketahuan oleh murid-murid di kelas Horikita. Kalau itu terjadi, maka ia tuh bisa jadi kehilangan tempatnya. Ayano Koji mengatakan jika begitu, maka Kushida tuh cukup mengumpulkan poin yang cukup buat pindah kelas nantinya. Kushida di sini mengatakan bahwa ia akan memikirkannya dulu. Ayano Koji juga bilang kalau ia tuh nggak perlu terburu-buru memutuskannya. Nggak ada batas waktu untuk tawarannya kali ini. Nggak lama, Ayano Koji tiba-tiba mendapat pesan dari Hashimoto yang ingin melanjutkan acara penyambutannya di asrama. Ayano Koji pun mulai meninggalkan tempat. Sebelum Ayano Koji pergi, Kushida di sini mengatakan kalau ia tuh sebenarnya cukup menghargai Ayano Koji. Setelah itu, mereka berdua pun berpisah. Sekarang scene berpindah ke hari berikutnya. Ayano Koji awalnya berpikir untuk segera menyelesaikan satu masalah yang tersisa di kelasnya, yaitu menundukkan Kito yang masih gak percaya padanya. Tapi hari ini malah Kito yang tiba-tiba ngajak Ayano Koji ketemuan di belakang asrama. Ayano Koji pun menurutinya. Ketika ia sedang menuju ke tempat pertemuan, ia tuh tiba-tiba bertemu dengan Utsunomiya dan Tsubaki. Di sini mereka berdua tuh ngasih komen mengenai Ayano Koji yang pindah kelas. Selain itu, saat melihat Tsubaki di sini, Ayano Koji tuh sempat teringat kembali dengan salah satu teman masa kecilnya di White Room, yaitu Yuki. Singkat cerita, Ayano Koji pun berpisah dengan mereka berdua dan lanjut ke tempat pertemuannya dengan Kito. Di sini, Kito dengan terang-terangan mengatakan kalau ia tuh belum mengakui Ayano Koji. Intinya, Kito tuh pengen kalau Ayano Koji membuktikan dirinya dengan kekuatan. Kito pun di sini mulai menyerang Ayano Koji. Ayano Koji awalnya cuman menghindar. Hingga di saat Kito berpikir bahwa Ayano Koji nggak bakalan nyerang balik, Ayano Koji tuh tiba-tiba mengejutkannya dengan serangan balik dan meninju perut Kito. Kito masih belum nyerah. Kali ini ia mencekik leher Ayano Koji. Dibanding mencoba melepas cengkraman Kito, di sini Ayano Koji malah menyerang balik
dengan memukulkan kedua tangannya ke telinga Kito. Begitu cengkeraman Kito terlepas, Ayano Koji langsung menendang Kito. Kito pun langsung berlutut di tanah. Kito kemudian mengakui kalau Ayano Koji itu memang kuat. Ayano Koji mengatakan kalau Kito juga cukup kuat. Tapi Ayano Koji itu pengen jika Kito menggunakan kekuatannya untuk melindungi murid-murid yang dalam bahaya. Ayano Koji mengelurkan tangannya pada Kito. Kito bertanya apakah Ayano Koji itu nggak takut jika tiba-tiba Kito menyerangnya. Ayano Koji nggak peduli dan ia tuh malah menantikannya. Mendengar jawaban itu, Kito di sini sedikit mengangguk dan menggenggam tangan Ayano Koji. Nah, scene kemudian berpindah memperlihatkan kelas C. Sepulang sekolah, Ayano Koji itu terlihat buru-buru meninggalkan kelas. Begitu Ayano Koji pergi, Morishita kemudian mengajak Hashimoto untuk menemaninya ke suatu tempat. Hashimoto pun nurut dan mengikuti Morishita. Morishita jelasin kalau mereka tuh bakal ke ruang OSIS untuk melihat kondisi Horikita. Saat di perjalanan, tiba-tiba Shiraishi muncul dari belakang dan mengatakan kalau ia juga ingin ikut. Ternyata dari tadi Shiraishi itu diam-diam ngikutin mereka berdua. Morishita awalnya menolak, tapi pada akhirnya ia pun membiarkan Shiraishi untuk ikut. Mereka bertiga pun lanjut ke ruang OSIS. Di perjalanan, mereka tuh sempat ngobrolin tentang Ayano Koji. Awalnya, mereka tuh ngobrolin tentang kehebatan Ayano Koji di ujian khusus baru-baru ini. Tapi di sini, Morishita tuh memberi saran pada Shiraishi untuk gak terlalu dekat dengan Ayano Koji. Menurut Morishita, Ayano Koji tuh menakutkan. Ayano Koji bahkan membantu Ichinose menjatuhkan kelas Horikita di ujian khusus baru-baru ini. Itu membuktikan kalau Ayano Koji bahkan tega untuk menyerang mantan teman kelasnya yang udah 2 tahun bersamanya. Di matanya, Ayano Koji ini seperti orang yang gak punya hati. Morishita tuh biasanya ngelawak, tapi ketika mengatakan ini, kali ini ia tuh mengatakannya dengan wajah serius. Morishita menyadari kalau mereka semua tuh hanya dianggap oleh alat oleh Ayano Koji. Ia berpikir kalau terlalu dekat dengan Ayano Koji, maka mereka nantinya tuh akan kena masalah. Meskipun begitu, di sini Shiraishi tuh bilang kalau ia nggak masalah dengan itu. Sementara itu, Hashimoto mengatakan bahwa meskipun Morishita berkata seperti itu, tapi justru Morishita yang biasanya nggak aktif malah jadi sangat aktif ketika bareng Ayano Koji. Morishita tuh di sini sedikit bercanda dengan mengatakan apakah ini yang disebut dengan cinta. Shiraishi kemudian menanggapi lawakan Morishita tersebut. Mereka kemudian terus lanjut jalan dan singkat cerita mereka pun tiba di dekat ruang OSIS. Saat itu tiba-tiba pintu ruang OSIS terbuka. Mereka bertiga pun segera bersembunyi di sudut koridor. Dari ruang OSIS terlihat Horikita dan Nanase yang sedang mengobrol. Awalnya mereka tuh hanya basa-basi membicarakan tentang kelas Nanase. Setelah itu Nanase tiba-tiba nanya tentang Ayano Koji. Horikita di sini tuh nggak masalah, tapi ia bilang kalau ia tuh nggak tahu apa-apa tentang Ayano Koji. Apalagi Ayano Koji meninggalkan kelas tanpa bilang apa-apa. Horikita kemudian nyaranin untuk melanjutkan pembicaraan di kafe. Di sini Nanase tuh meminta Horikita untuk pergi duluan dan nanti ia bakal nyusul. Nanase bilang kalau ia tuh pengen nelpon temennya dulu. Dengan begitu Horikita pun pergi duluan. Setelah Horikita pergi, Nanase mengeluarkan HP-nya dan terlihat menelpon dengan seseorang. Orang yang ditelepon Nanase di sini itu adalah Tsukishiro. Nah, dari percakapan Nanase dengan Tsukishiro di sini itu diketahui beberapa informasi. Yang pertama, Nanase itu bakalan lanjut memantau Ayano Koji setahun lagi. Nanase juga sempat menyinggung Ishigami yang membuatnya cukup khawatir. Lalu ada juga murid kelas 1 yang terlihat mencurigakan. Nah, nggak lama tiba-tiba kata-kata Nanase terpotong dan ia segera menutup telepon Tsukishiro. Nanase kemudian terlihat mengeluarkan HP yang lainnya. Aturan di sekolah elit tua hanya memperbolehkan untuk memiliki 1 HP saja. Tapi di sini Nanase itu jelas-jelas memiliki 2 HP. Dari HP yang satunya, Nanase terlihat menerima telepon dari Horikita. Nanase dan Horikita janjian bakal bertemu 10 menit lagi. Nanase pun menutup teleponnya. Sementara itu, Morishita dan yang lainnya juga mendengar semua percakapan Nanase barusan. Saat itu, tiba-tiba Nanase muncul di belakang mereka dan bertanya ada perlu apa mereka semua di sini. Di sini, Nanase itu menghafal dan mengetahui nama mereka bertiga. Mereka bertiga menjelaskan kalau mereka tuh ingin bertemu Horikita.
Nanase jelasin kalau Horikita tuh udah pergi duluan. Setelah itu, Nanase pun meninggalkan mereka semua. Setelah Nanase pergi, mereka bertiga tuh menyadari kalau tindakan Nanase ini nggak biasa. Mulai dari fakta kalau Nanase punya 2 HP, orang yang ditelepon Nanase adalah Tsukishiro, nama yang sangat familiar bagi mereka, hingga fakta bahwa Ayano Koji juga sempat disebut dalam percakapan Nanase. Mereka bertiga sadar kalau mereka tuh baru aja mendengar sesuatu yang gak seharusnya mereka dengar. Morishita di sini mengatakan kalau ia mencium bau-bau misteri dan itu membuat darah detektif kakeknya tuh mulai bergejolak. Sementara itu, Hashimoto bingung apakah ia harus mengejar Nanase atau enggak. Shiraishi mengatakan kalau mendingan mereka tuh nggak mengejar Nanase sambil menatap lantai bawah yang terlihat udah kosong. Nah, mungkin itulah semua pembahasan untuk part terakhir Classroom of the Elite tahun ketiga volume 1 kali ini. Volume kali ini berakhir sampai di sini. Untuk kelanjutannya akan kita bahas di volume selanjutnya. Nah, biasanya light novel Classroom of the Elite ini akan rilis tiap sekitaran 4 hingga 5 bulan sekali. Jadi, kita harusnya bisa berharap volume selanjutnya akan rilis di sekitaran pertengahan tahun ini. Dan jika benar begitu, maka tentunya kita akan langsung bahas kelanjutannya di channel ini. Nah, jadi jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.